Khusyuk dalam sholat. Pertama, yang paling pertama kiat khusyuk itu bangun asas ibadah Anda dengan kalimat keyakinan yang pernah saya jelaskan dulu. Kalau Anda sholat, yakin memang Allah itu ada. Kalau saya sholat itu akan ada pahalanya, setiap gerakan, setiap bacaan, asasnya keyakinan, kita akan khusyuk. Orang kalau faham, alhamdulillahirrabbilalamin, masih hadir fikirannya, masih khusyuk, masih konsentrasi, dapat pahala. Ar-Rahmanir Rahim, masih khusyuk, dapat pahala. Malik Yaumiddin mengkhayal, ingat makanan, ingat kunci yang hilang, ingat janji, hilang pahalanya. Berarti dengan antum yakin bahwasanya itu akan berpahala kalau saya konsentrasi, tidak membiarkan syaitan mencuri satupun celah dari bacaan saya, dari gerakan saya, tetap konsentrasi, maka itu kan akan otomatis khusyuk. Ya. Karena khusyuk itu bahasa kita konsentrasi sebenarnya. Ya. Ini jangan tambah terus ikhwah, ya. Ini udah banyak nih. Apalagi sampai terulang. Yang kedua, gerakan dari wudunya, gerakan dan bacaan sholatnya benar. Itu yang kedua. Jadi pertama yakin dengan keyakinan asas akidah mengerjakan ibadah. Yang kedua gerakan bacaan, itu kan wudunya semuanya benar sesuai dengan tuntunan wahyu. Yang ketiga merapatkan shaf kalau sholat berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, rapatkan dan luruskan shaf kalian karena saya melihat syaitan masuk di antara shaf kalian yang tercelah, ya, terbuka celahnya, bukan tercelah, terbuka celahnya. Itu seperti anak domba yang masuk di antara domba-domba besar. Nah, banyak orang kalau buka ngatur shaf kan kakinya kayak kipas. Nah, yang benar itu tumitnya antum buka. Ya, gitu. Jadi kaki kita sejajar begini. Jangan gini ya. Kalau kita buka begini, maka teman juga di sebelah buka begini, nanti ada celah antara tumit saya dengan tumit dia. Tapi kalau tumit antum buka dan patokannya shaf itu adalah pundak. Jadi nggak usah terlalu besar, jangan juga kecil. Ada orang Masya Allah badannya besar, kakinya dirapatin sama dia. Jadi orang di sebelahnya biar ngejar juga nggak bisa. Ada juga orang badannya kecil, kakinya terlalu lebar, ngambil tempatnya orang. Nggak usah. Patokan shaf itu hanya pundak, sejajar dengan pundak kita. Kemudian tumitnya dibuka. Kata para sahabat dalam hadis yang sahih, kami di zaman Nabi SAW kalau sholat sudah diiqomahkan, maka tumit-tumit kami bertemu. Buka, teman di sebelah juga buka, spontan tumitnya akan ketemu, gitu kan? Maka membuat kedua betis kami bertemu dan membuat kedua pundak kami pun bertemu. Jadi nggak ada celah. Nah itu kalau kita membuat celah, syaitan masuk di antaranya dan pasti mengganggu konsentrasi, otomatis, gitu kan? Belum lagi memang ada celah-celah lain. Sama juga tidak, maksudnya celah lain ini Nabi SAW mengatakan celaan bagi orang yang tidak ngatur shaf ya. Kalian harus meluruskan, merapatkan shaf kalian atau Allah akan ya memasukkan dalam hati kalian perselisihan di antara kalian. Ribut nanti, gitu kan? Dari shaf sholat tuh. Sisi yang lain, antum juga kalau sholat berjamaah kayak di masjid sini ikhwah, patokan shaf itu harus tumit. Maksudnya selain tumitnya tadi dirapatkan, dibuka ya kakinya. Jadi kalau antum mengatur shaf nih, telapak kaki si A besar misalnya, telapak kaki si B lebih kecil. Biasanya yang antum jadikan patokan untuk rapatin shaf yang mana? Atas jari-jari atau tumitnya? Umumnya orang jari-jarinya. Coba, misal telapak kaki ini besar ya, ini yang kecil. Dia patokannya seperti ini, ya. Otomatis tumit dengan tumit yang satu maju satu mundur kan. Antum kalau lihat dari belakang berantakan nggak shafnya? Jadi patokannya itu bukan jari-jari kaki, tapi tumit. Jadi walaupun ini lebih kecil kakinya, tetap enggak, begini nggak apa-apa. Ujung kaki kita lebih maju dari depan nggak masalah. Tapi nanti tumitnya rata. Kalau antum lihat dari belakang tuh shafnya rapi. Patokannya tumit. Makanya yang masuk di kotak shaf itu diperhatikan tumitnya. Kemudian dibuka, gitu kan? Seperti itu. Dan juga berhubungan dengan masalah ini, nanti saya akan kembali ke kiat khusyuk sholat ya. Kalau antum lagi ngatur shaf tadi saya bilang patokannya adalah pundak ini sejajar dengan tumit kita, kemudian dibuka, begitu seterusnya ya. Bukan cuma di rakaat pertama. Ada orang rakaat pertama semangat, rapatin shafnya, bangun dari rakaat kedua, untuk rakaat kedua sudah berantakan kakinya. Ya berarti rakaat pertama bisa khusyuk, rakaat kedua hilang khusyuknya. Karena syaitan udah masuk. Jadi setiap rakaat bukan cuma bangun dari ruku, waktu i'tidal tetap kakinya terbuka. Jadi begitu terus. Karena pada saat kita sujud kan disunnahkan tidak membuka kaki ya, mempertemukan. Kalau sujud
telapak kakinya dipertemukan, kan gitu. Kalau berdiri dan kembali, dikembalikan posisinya seperti awal waktu ngatur saf. Jelas ya? Itu yang ketiga. Kiatnya untuk khusyuk, safnya harus rapat. Yang keempat, ini ulama tambahkan ya. Yang keempat ini, kalau sudah mengerjakan 3 kiat tadi masih saja, maka ikuti hadisnya Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, beliau sudah yakin Allah itu ada, Rasulullah adalah utusannya, keyakinannya sudah dibangun, ibadahnya dibangun di atas keyakinan. Beliau juga wudunya, sholatnya, gerakannya, bacanya sudah seperti yang Nabi SAW ajarkan, kan gitu. Beliau juga sudah ngatur saf, tapi kok masih ada. Kadang-kadang beliau hadir, kadang-kadang lupa. Beliau mengatakan, kadang-kadang saya lupa ya Rasulullah, kayak ada gangguan. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang bernama khinzib, yang bertengker di sebelah kiri kuping musolli, yang pada saat orang sholat Allahu Akbar dia mulai mengingatkan apa yang paling antum pikirin. Bertengkar sama teman jadi bertengkar dalam sholat. Untung dagang dihitung untungnya dalam sholat, itu kan. Kunci yang hilang, sampai ada orang bilang, saya Ustaz kalau lupa apa-apa saya sholat aja langsung ingat tuh. Pak Yoyo paling besar tawanya nih, tahuan. Jangan sampai gitu, karena itu tidak khusyuk, itu berarti tidak ikhlas karena Allah, karena mau cari barang. Jadi bukan itu, jadi syaitan memang menunggangin, namanya khinzib. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, kalau datang kepadamu itu, maka tiuplah ke sebelah kirimu 3 kali sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditiup ya, jangan meludah. 3 kali. Kata Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, ya, setelah aku lakukan tidak ada lagi was-was syaitan itu datang kepadaku. Kalau ada di antara antum bilang, saya sudah tiup Ustaz 3 kali tapi masih tidak konsentrasi juga. Coba lihat 3 poin yang pertama. Perhatikan saf antum. Antum sudah bangun di asas keyakinan belum kalau Allah lihat antum nih kalau sholat? Wudunya tadi sudah benar belum? Gerakan dan bacaan sudah benar belum? Kalau benar-benar juga sudah benar, tapi masih saja, ya antum sudah betul di atas keyakinan, benar-benar tadi sudah bacaan wudunya, sholatnya, gerakannya sudah benar. Kemudian juga antum tadi apa yang ketiga? Safnya sudah benar, antum juga masih rasa terganggu, lalu antum lakukan hadis Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu tadi, meniup ke sepertiga, masih juga tidak, maka ini kiat yang terakhir, yang kelima. Kata ulama berarti dia masih punya dosa yang menghalangi kehusyuan yang terjadi dengan Allah. Perbanyak istighfar, karena itu termasuk dosa yang bisa menghalangi kehusyuan. Allahu a'lam.